Ntar dulu deh kalau bunganya tinggi gitu ya. Iya, betul. Jangan dulu sekolah BPKB-nya. Istirahat dulu, tidur di laci deh. lemari ya. Selamat datang di Danamon Financial Friday Market Update, berita finansial dunia global, Indonesia sampai rumah tangga yang kekinian dan up to date. Bersama saya David Nurbianto dan rekan saya Irman Faiz. Halo Om David. Selaku ekonom Bank Danamon Indonesia. Asik. Kayak kita nih lagi pakai batik, gue punya pantun nih. Asik. Kebalik papan bareng Saskia Gotik. Cakep. Dua pria tampan memakai batik. Asik. Bisa. Tahun 2023 ini kita akan mulai dengan bahasan yang menurut gue cukup berat karena gue nggak terlalu ngerti. Karena kita bakal bahas bunga acuan Bank Indonesia mau kemana. Yes. Bunga acuan dulu deh, itu apa deh biar gue paham. Jadi bunga acuan itu bro, itu adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah fungsinya adalah ini nanti dijadikan acuan oleh sektor keuangan terutama untuk perbankan gitu ya. Kalau misalnya ada kontrak kredit, kemudian untuk deposito gitu. Jadi kalau arahnya naik cenderung nanti kontrak kredit, bunga deposito itu juga naik. Oke, nah sejauh ini bagaimana nih tren kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia? Iya, sejauh ini Bro David, kenaikan bunga Bank Indonesia itu udah berjalan cukup banyak ya. Kalau kita ingat dari tahun 2022 dimulai di Agustus, kenaikan pertama itu di 25 basis poin, kemudian diikuti kenaikan 50 basis kemudian. Nah ini memang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menjaga stabilitas harga. Harga itu ada dua, harga barang sama harga rupiah. Harga barang kita lihat dari inflasi dan harga rupiah kita lihat dari nilai tukar. Nilai tukar. Ya betul. Nah apa aja nih faktor yang mempengaruhi pergerakan bunga acuan? Nah kalau kita kerucutkan sebenarnya dua faktor utama yang mempengaruhi suku bunga kebijakan BI ini atau suku bunga acuan itu adalah inflasi atau harga barang dan harga dari rupiah atau yang biasa kita sebut dengan nilai tukar. Nah, bagaimana perkembangan dua indikator ini akan menentukan perkembangan dari suku bunga kebijakan atau suku bunga acuan ini juga. Kalau misalnya inflasinya meningkat terus, itu biasanya suku bunganya akan naik juga. Kenapa? Karena kalau suku bunganya dinaikkan, orang-orang kan jadinya untuk meminjam duit di bank itu lebih mahal. Ya. Nah, kalau orang-orang minjemnya lebih mahal, cenderung mereka nggak mau minjem. Kalau mereka nggak mau minjem, permintaan untuk di barang di pasar itu menurun gitu. Kalau dia menurun, inflasinya itu akan turun juga. Sebaliknya kalau misalnya inflasinya turun, biasanya suku bunganya harus diturunkan supaya ekonominya bisa bergerak gitu. Nah dari sisi nilai tukar juga demikian. Kalau misalnya nilai tukarnya itu bergejolak, kalau ada tekanan dari eksternal gitu ya, bisnis kan jadi susah. Kalau misalnya bisnisnya impor, nanti kalau nilai tukarnya gerak-gerak kan importirnya bingung gitu. Aduh ini mau bayar kontrak impornya di harga yang mahal gitu, tiba-tiba nanti jadi murah jadi dia bisa ada kerugian. Nah makanya itu BI akan naikin kalau rupiahnya melemah gitu. Jadi itu tadi beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan suku bunga acuan ya? Betul, itu faktor-faktornya dan resiko. Nah kalau ngomongin soal sektor apa aja yang paling berdampak nih dari naiknya suku bunga acuan? Nah kalau kita lihat sektor yang berdampak pastinya sektor-sektor yang banyak berhubungan dengan bunga ini gitu kan. Kayak misalnya kalau bisnisnya punya pembiayaan yang banyak dari kredit, berarti dia sensitif terhadap suku bunga. Atau penerimaannya justru dari bunga seperti perbankan gitu ya, itu juga sensitif. Nah kalau kita lihat dari sektor-sektor ini mana sih yang penerimaan dan biaya yang dikeluarkan itu sensitif terhadap suku bunga, itu biasanya adalah sektor pertama konstruksi. Karena biasanya kalau konstruksi itu pembiayaan utamanya itu dari loan, dari pinjaman. Pinjaman. Betul, jadi kalau misalnya bunganya naik berarti biaya untuk dia melakukan operasionalnya juga meningkat, jadi dia sangat sensitif. Kedua adalah real estate. Jadi kalau real estate ini biasanya revenue-nya tuh bergantung suku bunga. Karena orang beli perumahan gitu misalnya itu jarang sekali yang cash keras. Mungkin kalau Bro David biasanya cash keras ya. Maaf, nembaknya jangan kayak gitu dong. Amin loh. Amin. Ya kan? Amin. Nah, kenyataannya belum sih. belum ya.
Nah, banyak kan orang-orang tuh pakainya pasti KPR, KPA gitu ya. Nah, itu kan sangat sensitif dengan suku bunga. Kalau suku bunganya tinggi, orang apply KPR, KPA juga semakin menunda sedikit. ya pasti ya. Betul. Jadi bunganya menunggu bunganya murah. Murah. Nah, ini sensitif dengan suku bunga. Dan satu lagi juga jasa keuangan. Jasa keuangan itu seperti perbankan yang memang biaya dan penerimaannya itu adalah bunga, jadi ngambil margin, dan juga asuransi. Gitu. Kredit-kredit kendaraan betul, juga berpengaruh betul. kan? Leasing, multi finance. Iya. Nggak DBPKB, pengalaman pribadi. Ntar dulu deh kalau bunganya tinggi gitu ya. Iya, betul. Jangan dulu sekolah BPKB-nya, istirahat dulu tidur di laci lemari ya. Betul. Nah, gimana nih potensi pergerakan bunga acuan di tahun 2023? Nah, potensi pergerakan bunga acuan ini kita bisa berarti lihat dari dua faktor tadi, Bro David, inflasi dan nilai tukar. Sejauh ini kita lihat pertumbuhan ekonomi kita kan terus membaik. Nah, dalam 2 tahun terakhir itu kita lihat harga-harga input untuk produksi itu seperti misalnya tadi kontainer, terus distribusi logistiknya itu naik terus, tapi harga konsumen itu nggak naik. Karena pertumbuhan ekonominya masih vulnerable waktu itu 2 tahun terakhir. Nah, sekarang kita lihat pertumbuhan ekonomi membaik, berarti orang-orang tuh punya daya beli, Bro David. Nah, produsen tuh mulai berani untuk naikin harga konsumen tadi, harga output. Nah, ini kita lihat akan masih terus meningkat karena marginnya belum balik ke yang normal. Nah, artinya ke depan inflasi masih akan meningkat. Kemudian dari sisi suku bunga, dari sisi nilai tukar, kita lihat Bank Sentral Amerika sebagai yang paling berpengaruh di global itu masih akan meningkatkan suku bunga 1 kali 2 kali lagi di tahun 2023. Jadi ini akan masih memberikan tekanan kepada volatilitas nilai tukar. Nah, makanya dari 2 indikator ini kita lihat BI itu masih punya ruang untuk meningkatkan suku bunga acuan. Kalau kita lihat ke 6,25% paling tinggi di tahun ini. Iya, itu bisa jadi pertimbangan nih buat sobat-sobat kredit ya di luar sana gitu ya. Betul, sobat apakah kredit. tahun baru akan menambah utang baru? Atau ntar dulu nih nunggu suku bunga BI turun gitu ya. Thank you bro, ini sedikit gambaran buat gue pribadi nih sebagai pemangku kebijakan dalam rumah tangga gue. Berarti tahun 2023 nih gue stop dulu nih untuk nambah-nambah kredit gitu ya, menunggu sampai bunga acuan BI turun. Atau kalau misalnya butuh sekali kredit gitu ya, ada kebutuhan mendesak, justru ngambilnya harus sekarang karena ruangan untuk naiknya masih ada. Iya. Jadi tergantung beda-beda orang, beda-beda kebutuhan. Iya, betul. Itulah kalau teman-teman sering menyaksikan Danamon Financial Friday Market Update, kita bisa jadi tahu langkah apa yang harus kita ambil ke depannya. Betul. Karena kita selalu kasih kisi-kisi untuk membuka wawasan teman-teman semua. Terima kasih untuk terus menyaksikan Danamon Financial Friday Market Update. Kita ketemu di episode berikutnya. Bersama Danamon, kita bisa pegang kendali. Saya David Rubianto pamit. Saya Irman Faiz. Sampai jumpa.